Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Aryani dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Ridha Ansari SHI MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Apa itu perjanjian? Mengenai perjanjian, ya, diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksud dari rumusan pasal 1313 KUH Perdata ini ialah bahwasanya perjanjian itu mengakibatkan seorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, yang mana hal ini perjanjian itu menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas memenuhi prestasi tersebut. Perjanjian arbitrase merupakan satu kontrak baik berupa bagian dari kontrak atau merupakan satu kontrak yang terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa klausul arbitrase yang terancam dalam satu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul adanya sengketa. Yang kedua, suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul adanya sengketa. Sah atau tidaknya perjanjian arbitrase ini diatur dalam pasal 1230, yakni dalam kitab BW. Yang pertama, adanya kesepakatan yang mengikat. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu persoalan tertentu. Yang keempat, sebab yang tidak terlarang perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Isi perjanjian arbitrase yakni yang pertama, adanya komitmen, yang kedua ruang lingkup arbitrase, yang ketiga bentuk arbitrase, yang keempat aturan prosedur, yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan, yang keenam pilihan hukum substansif, yang ketujuh stabilisasi, dan kekebalan bila relevan. Keunggulan dan kelemahan arbitrase ini ialah yang keunggulannya yaitu diatur dalam pasal 30 tahun 1999. Dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian arbitrase sengketa melalui arbitrase dibanding dengan peradilan peranata lain, yakni keunggulannya itu kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi dapat dihindari, para pihak dapat memilih arbiter yang lebih berpengalaman. Yang kelemahannya yakni yang berjalan di Indonesia ini, yakni kelemahannya masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional itu sudah cukup jelas. Lanjut mengenai tentang kewenangan arbitrase. Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting dalam arbitrase. Isu ini yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Jurisdiksi atau kewenangan hukum ini lahir dari suatu badan arbitrase, yakni yang pertama adanya instrumen hukum, yang kedua adanya kesepakatan hukum para pihak. Prinsip umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni ada 4. Yang pertama, prinsip kompetensi. Yang kedua, prinsip final dan binding. Yang ketiga, prinsip pengambilan keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Yang keempat, prinsip sidang tertutup untuk umum. Syarat beracara di arbitrase, syarat arbitrase atau pengangkatannya, dan syarat arbiter. Yakni syarat beracara di arbitrase yakni mengenai tentang surat pemberitahuan setidaknya harus memuat mengenai tentang adanya nama dan alamat para pihak, penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, cara penyelesaian yang dikehendaki, perjanjian yang akan diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter dalam jumlah ganjil.
Nah, syarat pengangkatan arbiter ini yaitu diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana harus cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara atau sederajat dengan orang yang sedang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial. Yang kelima, memiliki pengalaman. Arbiter memiliki hak kewajibannya, yakni yang pertama ia harus independen, yang kedua harus menyampaikan kepada para pihak, yang ketiga terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar atau menghargai dan menghormati para pihak, yang kelima memelihara konfidensialitas, yang keenam selama pemeriksaan ia harus memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka, yang ketujuh ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana. Hak ingkar dalam arbiter yaitu diatur dalam pasal 23, yakni hak ingkar terhadap arbiter diangkat oleh ketua pengadilan, diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Acara berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan dan pembuktiannya. Nah, acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase ini yaitu diatur dalam pasal 27 sampai pasal 48. Yang mana pasal 27 berisikan semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter itu dilakukan secara tertutup. Saksi dan saksi ahli itu diatur dalam pasal 49 sampai pasal 51, yang mana isinya atas perintah arbiter atau majelis arbiter atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau saksi ahli atau lebih untuk dengar keterangannya. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi itu dibebankan kepada para pihak yang memintanya. Proses pemeriksaan dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, yakni asas pemeriksaannya itu dilakukan secara tertutup, mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defense, dokumen, saksi dan ahli maupun oral hearing dengan para pihak. Nah, prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mengenai proses pembuktian, yakni penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase termasuk juga dalam hal proses pembuktian arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Yang mana pembuktian ini harus memiliki adanya alat bukti. Mengenai tentang produk arbitrase atau binding opinion dan putusan, binding opinion atau pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan tertentu dari suatu adanya perjanjian. Sedangkan putusan adalah putusan akhir yang diberikan arbitrase terhadap suatu sengketa di antara para pihak. Bentuk dan isi binding opinion dan putusan arbitrase ini yakni yang pertama penafsiran ketentuan yang kurang jelas, yang kedua penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan muncul keadaan yang baru. Nah, kekuatan hukum binding opinion dan putusan arbitrase berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Arbitrase bahwasanya putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase dalam putusan arbitrase biasanya menuntut pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang ataupun menyerahkan barang yang dituntut yang mana harus ditaati dan dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Jika
apa yang diminta tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan. Pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan merupakan realisasi dan kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi suatu prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Putusan arbitrase sama halnya dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan tindakan eksekusi. Nah, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana termaktub di dalam bab 4 pasal 59 sampai pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk itu, tata caranya yang pertama, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung daripada tanggal putusan yang diucapkan, lembaran asli atau asli dan autentik putusan itu arbitrase disahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasa kepada pengadilan panitera pengadilan. Yang kedua, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud yang dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau kuasanya yang mencatatkan pada akta pendaftaran. Yang ketiga, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembaran asli. Yang keempat, tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana yang berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Kelima, semua biaya wajib yang berhubungan dengan akta pendaftaran itu dibebankan kepada para pihak. Putusan arbitrase bersifat final yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada pengadilan. Lanjut mengenai tentang eksekusi putusan. Eksekusi adalah suatu tindakan yang ditempuh secara paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut akan menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak beritikat baik untuk melaksanakan atau memenuhi si putusan secara sukarela. Dalam hal ini, apabila pihak tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan, maka tidak diperlukan lagi kembali adanya tindakan eksekusi. Nah, asas eksekusi yakni yang pertama, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan mengandung amar condemnatory. Yang keempat, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera. Prosedur eksekusi, pemohonan mengajukan permohonan eksekusi dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin dan peraturan terkait. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan untuk unmanning, jurusdikta pengganti memanggil termohon eksekusi. Ketua pengadilan melaksanakan unmanning dengan sidang insidental yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Apabila dalam tempo 8 hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam bab 7 pada pasal 70 sampai 72 tentang pembatalan putusan arbitrase ini, yang mana memenuhi alasan pembatalan dalam pasal 70 Undang-Undang 30 tadi, yang mana yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan maka diakui palsu atau tidaknya. Yang kedua, setelah putusan diambil, dokumen yang bersifat menentukan yang menyembunyikan oleh para pihak ditemukan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dan dalam pemeriksaan sengketa. Nah, itulah penjelasan
atau pengulangan atau simpulan dari materi yang sudah saya sampaikan selama pembelajaran mata kuliah. Salah hilap mohon dimaafkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.